Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan barokah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bertemu lagi dengan acara berbagi pengalaman ilmu dan tausiah di channel Asda Miduha, channel Manba'ul Hikmah. Insyaallah, pertama, Al-Fakir sebelum ke acara inti yaitu berbagi ilmu, Al-Fakir sedikit tausiah. Apa? Yaitu kita sedikit demi sedikit, mari kita mengamalkan, mengaplikasikan syariat-syariat atau ilmu-ilmu yang kita dapat dari madrasah, dari ustadz, dari manapun tentang agama. Kita laksanakan sedikit-sedikit. Apa itu? Ya diantaranya, coba kita biasakan sholat duha, jangan tertinggal. Duha aja. Duha setiap pagi, ya dari mulai jam 7 lah sampai jam 9. Kita sisihkan waktu sedikit saja, ya minimal 2 rakaat atau 4 rakaat. Biasakan dari mulai sekarang. Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir sendiri dan sekaligus kepada para ikhwan semuanya. Ayo. Karena yang mana sholat duha itu adalah suatu ibadah yang benar-benar bernilai luar biasa. Di samping Allah akan memberikan kita rezeki yang berlimpah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan kenikmatan surga. Jadi orang yang membiasakan sholat duha, maka ada panggilan dari surga. Kontak sekarang juga orang-orang yang mudawamah, orang-orang yang membiasakan sholat duha, selalu dipanggil dari dalam surga. Aina yusalluna duha udkhulu ala babi duha. Hei orang-orang yang suka sholat duha, masuklah ke pintu surga yang bernama duha. Jadi kita selalu dipanggil. Ya di dunianya kita barokah, rezeki kita melimpah, gampang, tidak kita sulit, hidup kita mudah, dan jaminan akhirat pun luar biasa. Mari kita itu masukkan ke dalam hati, dawamkan, biasakan, rutinkan sholat duha dulu aja, duha dulu aja. Percuma kita belajar terus-terusan, ngaji kesana kemari, ayo kita. Tapi sholat duha kita tidak terbiasa atau tidak melaksanakan, sayang waktu. Itu. Terus Al-Fakir ke acara inti aja ya, yaitu Al-Fakir mau berbagi ilmu, pengalaman, ya wawasan, dan kita saling membagi, saling mengisi, saling melengkapi. Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurat, satu wirid. Ini Al-Fakir dapat ijazah dari guru Al-Fakir di Masyaihil Kiram. Ini khusus bagi orang-orang yang punya yayasan, yang punya sekolah, yang punya pesantren, yang punya madrasah, yang punya organisasi lah, yang punya seperti itulah. Jadi berarti ketua ya, pemimpin. Jadi ini untuk apa? Yaitu untuk menarik
murid atau menarik anggota atau menarik anak buah atau menarik kalau punya pesantren untuk penarik santri. Kalau yang punya sekolah untuk penarik murid. Jadi supaya muridnya banyak, supaya santrinya banyak, supaya anggotanya banyak. Tuh, jadi ini aurat ini adalah untuk menarik massa. Untuk menarik massa. Yang penting kerjakan dengan seksama, serius, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aurat ini adalah sudah tajribah, sudah dicoba beberapa ribu kali oleh para pendahulu kita. Apa itu wiridnya? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Itu dibacanya 1000 kali. Caranya kita sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat kita salam. Setelah salam baca itu wirid 1000 kali. Hadiah biasa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani qadasallahu sirruh Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati Nabi Allah Qadir alaihi salam Al-Fatihah. Biasa baca alhamdulillah. Terus wa khususan ila hadrati Syekhil Kiram Guru Agung Sayyid Asdamiluh Afghanistan Al-Fatihah. Baca alhamdulillah. Terus wa khususan ila hadrati Syekhi man ajajani hadza Al-Fatihah. Baca alhamdulillah sampai waladhalin. Setelah itu baru baca ayat tadi teh Rabbil tadari fardan wa tuhur warithin 1000 kali. Setelah beres itu 1000 kali, langsung kita sujud. Bruk sujud. Di dalam sujud itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Berapa? 40 kali. Setelah itu beres, sambil sujud itu, sambil sujud. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, sambil sujud. Setelah beres, kita minta kepada Allah. Kalau kita misalkan punya pesantren, ya Allah, saya minta ya Allah, saya minta santri yang banyak ya Allah, laki-laki perempuan, yang jauh yang dekat, yang muda juga yang tua, ya. Ya Allah, saya minta murid yang banyak ya Allah, minta santri yang banyak ya Allah. Kita khusyuk minta kepada Allah. Setelah kita udah merasa cukup, ya baru kita bangun. Kalau misalkan kita punya yayasan, punya sekolah, ya begitu. Ya Allah, saya minta ya Allah, saya minta banyak murid saja ya Allah. Dari mana supaya datang ke sini laki-laki, perempuan, dari jauh, dari dekat ya Allah. Tuh, yang punya organisasi sama ya Allah. Saya minta ya Allah, anggota saya minta yang banyak ya Allah, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, dari petani, dari pejabat, dari kalangan bawah, kalangan tinggi ya Allah. Kita minta pada Allah. Setelah itu kita langsung bangun. Itu kita puasa menurut kelahiran kita. Kalau kita lahirnya Rabu, berarti kita puasanya 7 hari. Kalau kita misalkan lahirnya Jumat, berarti kita puasa 6 hari. Kalau misalkan kita lahirnya misalkan Sabtu, puasanya 9 hari. Kalau misalkan kita lahirnya Senin, kita puasanya 3 hari. Kalau misalkan kita lahirnya Selasa, berarti kita puasanya 5 hari. Tuh. Itu saja. Kita sambil puasa, sambil itu diwirid. Setelah kita beres puasa, itu kita cukup kerjakan seperti tadi itu, cukup tiap malam lahir kita. Tiap malam lahir kita kerjakan seperti itu. Insya Allah. Kalau kita punya pesantren, insya Allah pesantrennya banyak santrinya. Kalau kita punya sekolah, insya Allah sekolah kita banyak muridnya. Kalau kita punya organisasi, insya Allah organisasi kita itu banyak anggotanya. Silahkan al-fakir dijajahkan dengan ridho lillahi ta'ala. Silahkan kerjakan, amalkan. Dan kita harus punya keyakinan, punya etikot, bahwa ijabah itu adalah barokah Nabi kita akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad SAW.
Sekian demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.